Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Yalita, NPM 1811080391. Di sini saya dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung. Saya akan memaparkan materi tentang Respectful Counseling Multikultural. Pengertian respect. Respect adalah rasa hormat, bukan sekedar hormat saja, tapi juga hormat yang disertai rasa kekaguman. Bisa dibilang ini adalah tingkat lanjutan dari simpati. Respect bukan sekedar tertarik dan kagum karena hal-hal yang dilihat secara sekilas saja, tapi rasa respect terhadap orang tertentu baru muncul setelah seseorang mengetahui pribadi atau perbuatan si orang yang direspek dengan lebih dalam. Rasa hormat dan penghargaan adalah kasih sayang dan kesadaran bahwa diri adalah bagian dari sebuah masyarakat, dalam hal ini masyarakat sekolah. Jadi kesimpulannya, respek terhadap diri adalah rasa menghargai diri sendiri untuk melakukan yang terbaik, dan sedangkan respek terhadap orang lain adalah rasa hormat untuk saling menghargai orang lain. Yang ketiga, memupuk rasa malu. Rasanya tidak berlebihan jika saya mengatakan bahwa rasa malu itu merupakan salah satu indikasi utama yang membedakan antara orang yang waras dengan para penderita skizofrenia. Bayangkan jika kita tidak memiliki rasa malu, kita pasti akan melakukan semua hal yang tidak sesuai dengan norma. Yang keempat, menjaga nama baik. Ketika kita melakukan pencemaran nama baik, maka kita tidak akan dipercaya. Maka itu kita perlu menjaga nama baik seseorang untuk saling menghargai dan menghormati. Yang kelima, menjaga perilaku tetap baik. Hadiah paling indah yang bisa kita berikan kepada diri sendiri adalah amal yang kita lakukan selama hidup. 6. Kenali diri sendiri. Mengenali diri merupakan bagian tersulit dalam proses menghargai diri. Mengenali diri merupakan sebuah proses yang menunjukkan kejujuran kita dalam melihat dan mengevaluasi diri. Hanya dengan kejujuran inilah kita bisa mengidentifikasi keunggulan kita dan hal-hal dalam diri kita yang masih perlu kita perbaiki ataupun kembangkan lebih lanjut. Ketujuh, menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan. Menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan membuat kita tetap rendah hati walaupun telah diberi kesempatan menikmati banyak kesuksesan. Menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan juga dapat membuat kita lebih bahagia, lebih tentram, dan lebih dekat dengan orang-orang yang lebih baik. 8. Sadari bahwa kita ini unik. Yakinlah bahwa diri kita adalah unik dan tidak ada yang bisa menduplikasi diri dari keunikan kita. Dari jumlah manusia yang miliar angkanya, tidak ada yang seperti kita sebelum kita hadir di dunia ini, dan tidak ada yang seperti kita pada saat kita ada di dunia ini. Lebih lagi di masa akan datang, tidak akan ada yang bergerak, berbicara, dan berpikir sama persis seperti kita. 9. Atasi kelemahan diri. Langkah yang satu ini sering kali sulit kita lakukan. Kita seringkali tidak mau mengakui kelemahan kita. Kita seringkali mengandalkan penilaian orang lain semata terhadap kelemahan kita. Padahal sebenarnya jika kita jujur, kitalah orang yang seharusnya lebih tahu kelemahan kita sendiri. 10. Kembangkan diri Anda. Setelah kita mampu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kita perlu membiarkan diri kita dibentuk menjadi lebih baik lagi. Dalam hal ini kita tidak bisa melakukan sendirian. Selain berusaha, kita perlu juga mengandalkan Sang Pencipta untuk membantu usaha pengembangan diri. C. Prinsip membina hubungan dengan orang lain maupun diri sendiri. Untuk mendapatkan respek terhadap diri sendiri maupun orang lain, terlebih dahulu kita menjalin hubungan dengan orang lain dan diri sendiri dengan beberapa prinsip, yaitu 1. Pahami karakter diri dan orang lain. Ciptakan spiral kehidupan positif.
Fokus pada kekuatan bukan kelemahan. Kembangkan komunikasi empatik, pujian yang tulus dan teguran yang tepat, kehidupan serta remang. Yang terakhir, mulai dengan apa yang dipikirkan. Respek terhadap diri sendiri dan orang lain. Memiliki rasa hormat atau respek pada diri sendiri akan membimbing moral kita dan dapat memahami diri sendiri sehingga mengetahui kelemahan dan kekurangan diri sendiri serta potensi dan kemampuan yang ada dalam diri sendiri. Memiliki rasa hormat atau respek terhadap orang lain akan menjaga sikap sopan santun kita dalam menjalin hubungan atau interaksi dengan orang lain, sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian hidup dalam bersosial. Yang terakhir, skala respek diri. Skala respek diri yang merupakan skala perbandingan antara sikap respek terhadap diri kita yang dituangkan dalam suatu metode yang disebut ESRA atau Self Responsibility. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.